Ready, go! Kamu seringkan mendengar atau membaca. Amalkan ini, nanti doamu akan dikabulkan Allah. Kalau kamu melakukan itu, berarti kamu belum paham Allah itu siapa. Sehingga mengira bahwa Allah itu bisa ditakut-takuti dengan suatu amalan, atau Allah itu bisa diancam dengan amalan, atau bisa disogok dengan amalan, atau Allah itu butuh amalanmu. Allah itu pencipta alam semesta, penciptamu, bahkan apapun itu ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Mencipta itu butuh amalanmu? Jangan mengira Allah itu penakut, atau seperti pejabat yang bisa disogok dengan amplop berisi amalan. Harus di-cross-check, kamu melakukan amalan lalu merasa doamu diijabah oleh Allah karena amalan itu, rumangsamu. Dicek-recek. Jangan-jangan bukan Allah yang mengijabah doamu. Seumpama seseorang dalam kejadian di dunia, seperti orang mengajukan proposal permintaan kepada pemerintah pusat. Proposal dibuat sesuai maksud proposal, tak hanya dibuat saja, tapi juga harus dibawa, diantar, kepada pemerintah. Siapa yang mengantar proposal kepada pemerintah itu, akan menjadi sebab ketentuan proposal itu diterima, cepat ditanggapi, atau ditolak. Juga pembuat proposal juga menjadi sebab diterima atau ditolaknya proposal. Kalau rencana proposal dibuat, tapi tak juga dibuat-buat, apalagi diantar ke pemerintah, hanya sebatas rencana membuat proposal, maka juga tidak akan ada jawaban dari pemerintah. Karena tidak ada apa juga yang diajukan ke pemerintah. Ini perumpamaan kita mengajukan doa, permintaan kepada Allah, secara syariat, artinya harus ada syariatnya. Dalam syariatnya, jika doa kita ingin diijabah Allah, jika tidak melewati para orang yang menjadi kekasih Allah, maka harus suatu proposal doa kita buat. Kita sendiri harus ada yang menyampaikan kepada Allah, yaitu malaikat yang keluar dari doa kita. Malaikat itu yang akan terbang ke langit menghadap Allah. Jika ruhani masih kotor penuh sifat-sifat tercela, maka doa kita akan tertahan, malaikat-malaikat itu tidak sampai pada Allah, karena sifat-sifat tercela kita sendiri menutup pintu-pintu langit. Seorang guru itu mengajarkan untuk menghapus sifat tercela dari ruhani kita, agar doa kita, ibadah kita, diterima oleh Allah. Selama ruhani kita masih ada sifat tercelanya, selama itu juga, segala apa doa dan ibadah kita tidak sampai kepada Allah. Jadi belum dibilang ditolak. Wong diterima saja belum. Ditolak itu kan kalau sudah sampai. Lah ini, sampai saja belum. Saya mengajarkan zikir, dengan metode, dengan cara, itu bukan untuk gagah-gagahan, atau untuk mengagungkan Allah. Kita belum sampai pada derajat keagungan.
Masih derajat orang yang berusaha membersihkan diri dari sifat tercela, masih memberi pengajaran ego. Agar tidak merasa sebagai Tuhan, merasa selalu ingin dilayani, marah kalau tidak dituruti kehendaknya, merasa lebih mulia dari orang lain. Ego itu kita tatar, kita ajak mengakui bahwa Allah lah yang agung, yang maha segala maha, bukan kita. Jadi kita bawa ego kita untuk mengakui keagungan Allah, lewat mengulang-ulang zikir. Agar tertanam di dalam ruhani rasa pengakuan, bahwa Allah lah yang maha segala-galanya, bukan kita yang maha segalanya. Pengakuan kepada Allah lah tempat bersandar dan bertawakal. Bisanya ego mau bersandar dan bertawakal itu, setelah ego mengakui bahwa Allah maha segalanya. Ego tak akan bersandar pada Allah, kalau ego masih merasa punya daya dan upaya, bisa dan kuasa melakukan sesuatu. Ketika ego mau mengakui hanya Allah lah yang maha segalanya dan yang bisa punya daya dan upaya, ego mengakui keperkasaan Allah, maka ego baru akan timbul rasa ingin bertawakal kepada Allah. Setelah ego bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mengurus segala urusan hamba. Wa may yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah lah yang akan mengurusi segala permasalahannya. Ketika permasalahan kita soal membersihkan ruhani dari sifat tercela, maka Allah lantas membersihkan ruhani kita dari sifat tercela dan ruhani kita. Itu yang bisa mupokoro membersihkan dari sifat tercela, hanya Allah. Maka ketika ruhani kita bersih, dengan sendirinya doa dan amaliyah kita akan sampai pada Allah. Karena sudah tidak ada sifat tercela yang menutup pintu langit, doa pun akan sampai pada Allah. Apa lalu doa akan diijabah? Sementara Allah itu Maha Rohman Rohim. Karena sifat Rohman Rohimnya, kasih sayangnya Allah, itulah lantas setiap doa akan disortir oleh Allah. Karena Allah bersifat Rohman Rohim, berkasih sayang pada kita. Sehingga misal doa dinilai Allah itu madorot, berbahaya untuk kita jika diijabah, maka Allah tidak mengijabah doa kita, karena berbahaya atau mencelakakan kita. Begitu proses suatu permintaan kepada Allah secara proses syariatnya. Secara hakikatnya, semua amal ibadah atau doa itu sudah dicatat oleh Allah di zaman azali. Orang yang diijabah doanya, diterima amal ibadahnya, itu sudah ditentukan oleh Allah. Orang itu dengan sendirinya dituntun untuk membersihkan ruhaninya dari sifat tercela, dipertemukan dengan guru yang mengajarkan cara membersihkan ruhani dari sifat tercela. Bukan hanya dipertemukan, tapi juga menjalankan amaliyah membersihkan ruhani dengan tekun, sampai bersih.
dan melakukan laku perbuatan yang menjadikan doanya diijabah Allah, melakukan sifat perilaku terpuji. Makanya kenapa akhlakul karimah itu ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi itu diutus hanya untuk menyempurnakan, mengajarkan akhlak terpuji. Bu'istu liutamima makarimal akhlak. Karena dengan akhlak terpujilah, ibadah dan doa kita itu diterima Allah. Tidak punya akhlak terpuji, yo berarti selamanya doa kita dan ibadah kita tidak diterima Allah. Begitulah proses syariat dan hakikatnya suatu amaliyah atau doa itu sampai diterima dan mendapat jawaban dari Allah. Kebanggaan pada amal ibadah atau nasab keturunan atau kedudukan di mata manusia itu menandakan kamu belum paham kalau Allah itu tidak bisa disogok dengan amal ibadahmu, dan kamu takut-takuti dengan bapakmu. Rumangsamu Allah jerih terhadap bapakmu. Mbahmu wae dimatikan oleh Allah, apalagi cuma bapakmu. Apa saja itu tidak bisa menakut-nakuti Allah, dan tidak bisa menyogok Allah, dan amal ibadahmu itu tidak bisa membuat Allah kaya dan miskin. Allah itu yang menciptakan semua makhluk, emas, perak, sapi, kerbau, bapak ibumu, nenekmu, dan juga kamu, bahkan alam raya ini. Dia Maha Kaya Raya, tidak bisa disogok, dan tidak bisa diiming-imingi. Hanya penghambaan yang sempurna yang menjadikan seorang hamba itu diangkat derajatnya punya kedudukan di sisi Allah. Jika kamu tidak melayani Allah, dengan melayani agama Allah, hanya melayani nafsumu sendiri, maka kamu punya derajat hanya sebatas di hayalanmu sendiri. Kadang kita masih belum paham, siapa kita, siapa Allah. Kita itu hamba, Allah itu Tuhan. Kita bersifat menghamba. Dan Allah sebagai zat yang maha kuasa maha segala-galanya, yang berdiri sendiri, sebelum alam semesta ada. Allah itu sudah ada, tiada awal tiada akhir. Allah itu tidak butuh kita. Allah tak butuh amalan kita. Tidak bisa disogok dengan amalan apapun. Jadi tidak ada amalan yang lantas membuat Allah takut atau gentar, tidak ada amalan yang ketika kita amalkan lalu Allah ketakutan, lari terbirit-birit. Saking takutnya lantas Allah melayani kayak budak, karena takutnya ketika kita mengamalkan amalan tersebut. Itu namanya pemikiran kita kebalik. Kita itu yang seharusnya takut pada Allah. Karena Allah mampu melakukan apa saja kepada kita. Kapan saja, sewaktu-waktu Allah kok mau nyabut nyawa kita, ya kita seketika mati. Seketika Allah mencabut izin kita menghirup udara. Jantung tidak diizinkan berdetak, seketika itu kita mati. Saya jadi heran, ketika ada orang yang bertanya,
Apa ada amalan agar apa saja keinginan kita dipermudah oleh Allah? Seakan-akan Allah itu orang tetangga rumah kita yang bisa ditakut-takuti. Hilangkan pemikiran sesat seperti itu. Allah itu Maha Kuasa. Semua selain Allah itu diciptakan oleh Allah. Bumi yang kita tempati ini saja, paling kecilnya planet yang diciptakan Allah, yang triliunan juta miliar juta planet yang lebih besar dari bumi kita, lebih banyak yang diciptakan Allah. Kita dibanding bumi ini saja, umpama kutu. Kok tinggi sekali pemikiran kita, jika seakan-akan bisa menakut-nakuti Allah yang besarnya lebih besar dari seluruh alam semesta. Bumi ini di mata Allah lebih kecil dari kutu, lalu kita di pandangan Allah sebesar apa? Kalau bumi saja sebesar kutu, pandangan yang benar adalah kita harus merasa lebih kecil dibanding kutunya kutu. Pernah lihat kutu beras? Kalau kutu beras itu punya kutu, maka kitalah itu di pandangan Allah. Karena lemahnya kita, maka langkah paling benar adalah kita bertawakal kepada Allah. Maka Allah akan mengurusi permasalahan kita. Kalau Allah yang mengurusi semesta raya ini tidak bertabrakan, karena ada Allah yang mengurus dan memelihara. Benda-benda yang jutaan miliar triliun lebih besar dari bumi saja bisa diurusi, apalagi mengurusi urusan kita yang lebih kecil dari kutunya kutu, sangat remeh bagi Allah. Kenapa kok kita tidak diurusi oleh Allah? Karena kita merasa besar, lebih besar dari Allah, malah mau menakut-nakuti Allah dengan suatu amalan. Padahal kita merasa bisa ini itu hanya ego kita sendiri, tak bernilai apa-apa. Bersihkan diri dari pemikiran yang melenceng. Ibadah itu penyerahan diri kepada Allah. Ibadah itu bahasa Arab, artinya hamba, penghambaan diri kepada Allah. Jadi ibadah itu bukan sholat atau zikir. Tapi zikir, sholat dan amal-amal kebaikan itu dilakukan untuk memenuhi perintah Allah. Karena perintah Allah sholat, maka kita sholat. Andai Allah memerintah kita salto 5 kali, ya lakukan salto. Jadi sholat itu untuk menjalankan yang Allah perintahkan, karena kita hamba, budaknya Allah. Budak itu melaksanakan perintah tuannya, dan tidak dibayar atau digaji. Kalau dibayar namanya pegawai, pekerja, karyawan. Kalau kita sudah bisa bekerja tanpa digaji, tidak mengharap gaji, maka kedudukan kita jadi hambanya Allah, budaknya Allah. Baru ketika kita istiqomah, maka diangkat jadi karyawan, dan mendapat gaji bulanan. Kalau sudah istiqomah, baru akan diangkat jadi punya jabatan, wali-walinya Allah. Jadi Allah tidak bisa ditakut-takuti dengan amalan apapun, karena Allah lebih besar dari semua alam semesta ini. Kecuali Allah itu kecil,
sehingga bisa ditakut-takuti, misal pakai golok atau disulut api. Allah itu Tuhannya, kita itu hambanya. Allah yang berkuasa, kita itu yang dikuasai. Jangan berpikiran terbalik, atau berperilaku terbalik. Allah dianggap budak yang melayani dan memenuhi keinginan kita, dan kita yang jadi Tuhannya yang dilayani oleh Allah. Itu namanya pemikiran terbalik, atau perilaku terbalik. Semoga paham, Sang Kiai.